Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas terang-Mu yang menuntun kami dalam kegelapan. Terang itu bukan sembarang terang, melainkan Sang Terang sejati, yakni Yesus Kristus Putra-Mu sendiri yang Kau utus untuk datang menyelamatkan kami semua. Engkau menerangi hati kami dengan harapan akan kedatangan Putra-Mu. Berkuasalah atas diri kami, agar kami layak menerima kehadirannya, terutama dalam Ekaristi yang kami rayakan di saat kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya pada hari raya Natal ini. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini hari Senin pada pekan Advent yang ketiga, tanggal 16 Desember. Nanti pada tanggal 17, masa itu akan menjadi masa khusus dari tanggal 17 sampai 24 Desember. Pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Bilangan bab 24 ayat 2 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 17a. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanja, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hei Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hei Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan." Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya,
tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat Dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang bersahaja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan
hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini, baik bacaan yang pertama maupun Injil, memiliki suasana yang unik, tetapi di antara keduanya begitu kontras. Di mana uniknya? Mari kita lihat. Dari bacaan yang pertama, kita membaca kitab Bilangan. Kita melihat di sana dan berjumpa dengan sosok yang misterius yang menyebut dirinya sebagai Bileam bin Beor. Dia tidak lain adalah seorang semacam peramal atau dalam tanda kutip dukun yang disewa oleh seorang raja yang menjadi musuh bagi umat Israel, yaitu Raja Moab yang bernama Balak. Balak menyuap Bileam bin Beor agar mengutuk umat Israel. Namun apa yang terjadi? Orang asing itu, peramal ahli nujum yang tidak berasal tentu dari kalangan bangsa Israel, bukannya memenuhi apa yang dikehendaki oleh Balak, justru alih-alih mengutuki umat Israel, Balak justru dipakai oleh Allah untuk memberkati umat Israel. Ada pengalaman yang kontras. Kontrasnya adalah Allah menggunakan seorang Bileam bin Beor yang adalah seorang ahli nujum yang tentu saja tidak percaya kepada Allah Israel. Namun Allah menggunakan dia untuk menyalurkan berkat bagi umatnya. Ini sesuatu yang kontras. Ibaratnya dari hal yang tidak baik, Allah menyalurkan hal-hal yang baik, yaitu berkat. Kata berkat sebetulnya berasal dari kata benedicere dalam bahasa Latin yang berarti berbicara baik. Lawan dari berkat adalah maledicere, yaitu kutuk, mengutuki. Balak menyewa Bileam bin Beor untuk menyampaikan kutuk, malapetaka bagi umat Israel dengan maledicere. Tetapi yang keluar dari mulut Bileam bin Beor bukannya maledicere, tetapi sebaliknya benedicere. Bukan kutuk, melainkan berkat. Allah tentu saja bisa menggunakan apa saja, siapa saja. Bahkan kalau kita mengikuti membaca kisah tentang Bileam bin Beor ini, pada awalnya dia melawan kehendak Allah, tetapi dia dicelikkan matanya oleh keledai tunggangannya, seekor keledai yang tiba-tiba bisa berbicara dan menegur, mengingatkan Bileam agar dia tidak bermain-main dengan Allah Sang Pencipta. Ahli nujum itu dalam bahasa Jawa diwelehke, diingatkan justru oleh seekor keledai yang tiba-tiba dipakai oleh Allah untuk mengingatkan Bileam. Dia bicara dan mengingatkan Bileam, "Aku ini tungganganmu yang sudah bertahun-tahun. Kamu disuruh Raja Moab, yaitu Balak, mengutuki umat Israel, dan Allah justru akan menggunakanmu sebagai berkat.
kamu melawan. Lalu keledai itu berbalik arah, tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Raja Moab, yaitu Balak, yang pada awalnya memang mau diikuti oleh Bileam, karena Bileam bin Beor sudah terlanjur menerima suap yang diberikan oleh Raja Moab, yaitu Balak. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini kontras pertama yang bisa kita renungkan. Kerap kali tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, tanpa kita mengerti, hal-hal buruk mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran-pikiran kita. Tetapi asal hati kita tertambat pada Allah, hal-hal buruk itu akan diubah menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Sebagaimana Allah mengubah mulut, lidah, dan pikiran Bileam bin Beor yang semula mau menyalurkan kutuk, tetapi yang keluar justru berkat. Bukan hal-hal yang jelek, melainkan hal-hal yang baik yang diucapkannya menjadi berkat. Dari pengalaman ini kita bisa belajar saling menjadi berkat di masa Advent ini dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan melalui ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita, hal-hal baik yang kita ucapkan dari mulut kita dengan lidah kita itu menjadi berkat. Santo Yakobus sudah mengingatkan di dalam suratnya, dari lidah yang sama bisa saja keluar kutuk, bisa saja keluar berkat. Namun kita alih-alih mengatakan hal-hal yang buruk, yang berupa kutuk, yang mendatangkan malapetaka, sebagai murid-murid Kristus kita dipanggil untuk mengucapkan hal-hal yang baik, yaitu berkat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu hal pertama dari bacaan kitab Bilangan. Dari Injil kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin Yahudi berhadapan dengan Yesus. Mereka selalu diliputi dengan hal-hal yang negatif, ucapan-ucapan negatif, pikiran negatif, hatinya penuh dengan pemberontakan dan ketidaktaatan, baik terhadap Yohanes yang datang mempersiapkan jalan bagi Yesus maupun terhadap Yesus sendiri. Injil pada hari ini berada dalam konteks ketika Yesus membersihkan bait Allah, dan kemudian pemimpin-pemimpin Yahudi yang bermental bisnis penuh ketidakadilan, korup dan serakah itu ditumbangkan, dijungkir balikkan oleh Yesus. Mereka marah dan kemudian bertanya, dengan kuasa apa engkau berhak melakukan hal-hal itu? Dan Yesus balik bertanya, akan ku jawab pertanyaanmu, tapi jawab dulu pertanyaan saya tentang Yohanes. Dari mana kuasa Yohanes itu? Dan begitulah pemimpin-pemimpin Yahudi itu terkungkung di dalam egoisme mereka, akhirnya mengatakan, kami tidak tahu. Padahal mereka tahu kebenaran itu, tetapi menutup mata. Nah, ini lalu menjadi kontras dibandingkan dengan Bileam. Bileam melihat bagaimana Allah bekerja. Nubuat yang disampaikan oleh Bileam saat mengatakan, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, dan tongkat gembala timbul dari Israel. Kalimat itu menjadi kalimat profetik yang visioner, yang menubuatkan kedatangan Yesus
1300 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, ketika diucapkan oleh Bileam bin Beor. Ucapan-ucapan itu menjadi berkat yang meramalkan datangnya Sang Juru Selamat. Meskipun Bileam sendiri tidak masuk di dalam kelompok bangsa Israel, maka dapat dikatakan kendati nubuat itu tidak berangkat dari tempat yang tepat, yang semestinya, namun berkat yang diucapkan oleh Bileam bin Beor dalam nubuat itu menjadi berkat bagi kita semua. Saat kita percaya pada Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah sang terang yang terbit dari tunas Daud, dari sisa-sisa suku Israel, dari Yakub. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita tidak serta-merta terjerembab dan terkungkung di dalam hal-hal yang buruk. Kita percaya bahkan Allah bisa mengubah hal yang buruk sekalipun menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Pengalaman dan peristiwa Bileam bin Beor menjadi salah satu contohnya. Mari kita semua yang telah dilahirkan sebagai putri-putra Bapa melalui sakramen pembaptisan tetap berserah kepada Allah yang mencahayai hidup kita, membimbing kita dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Syukur kepada Allah bersama gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kita boleh mengimani Tuhan kita Yesus Kristus dan menantikan kedatangannya di dalam hidup kita. Baik kedatangan secara liturgis pada perayaan Natal nanti, maupun kedatangan secara pribadi saat Tuhan hadir membentuk, membimbing, dan menjemput kita untuk kembali kepada Bapa. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.